Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, seperti biasa di masa Prapaskah banyak orang merenungkan kisah sengsara Tuhan Yesus. Caranya macam-macam. Ada yang dengan mengikuti ibadat jalan salib di gereja atau mungkin pergi ke tempat ziarah. Ada juga yang dengan cara yang lebih sederhana, yaitu dengan duduk tenang di rumah, lalu kemudian melihat dan merenungkan gambar-gambar kisah sengsara Tuhan Yesus. Kalau tadi dalam Injil Yesus berbicara mengenai dirinya, dan untuk itu Yesus berkata, jika biji gandum jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan menghasilkan buah banyak. Kisah sengsara Tuhan Yesus, itulah yang dimaksud. Jadi Yesus mengumpamakan dirinya itu seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati untuk menghasilkan buah banyak. Yesus itu sosok surgawi, tetapi dia mau turun ke bumi, lahir menjadi orang yang hina, dan juga mau menjalani yang hina, termasuk wafat di salib. Ini luar biasa. Bukan sosok yang hina, tapi mau menjalani selayaknya yang dialami oleh orang yang hina. Inilah yang dimaksud kalau Yesus berkata, biji gandum jatuh ke tanah dan mati, supaya menghasilkan keselamatan. Kalau kita pergi ke Totombok, sebelum perhentian 1, 2, 3 dan seterusnya, yang kita lewati adalah Taman Getsemani. Meskipun orang bisa saja melewati, tapi yang jelas penyusunannya adalah perhentian 1, 2, 3 dan seterusnya itu dimulai dari peristiwa di Taman Getsemani. Apa yang terjadi di sana? Yesus berdoa, dan doa Yesus itu terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama itu mengungkapkan sisi manusiawi Yesus. Maka doanya berbunyi, ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan penderitaan, kisah sengsara itu lewat, jangan saya mengalami itu. Mana tahan. Itu kemauan atau harapan manusiawi Yesus yang mau nyari aman. Tapi dalam diri Yesus itu juga ada suara yang ilahi, dan itu lebih kuat. Maka kemudian yang dilanjutkan oleh Yesus dalam doa adalah, tetapi ya Bapa, kehendak-Mu yang terjadi. Kalau memang minum cawan berkisah sengsara itu Kau kehendaki, maka itulah yang harus terjadi. Jadi sebenarnya bagus sekali kalau kita melihatnya demikian, bahwa kisah sengsara Tuhan Yesus, perhentian 1, 2, 3 dan seterusnya, itu adalah buah dari keputusan yang dibuat oleh Yesus di Taman Getsemani. Ya Bapa, jika Kau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendak-Ku melainkan kehendak-Mu yang jadi. Kalau kita menggunakan bahasa bacaan kedua tadi, perhentian 1, 2, 3 dan seterusnya, itu adalah buah ketaatan Yesus terhadap Allah. Itu bahasa bacaan kedua. Jadi Yesus itu sosok yang taat kepada Allah. Maka meskipun secara manusiawi awalnya mengatakan kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi sekali lagi karena taat kepada Allah, maka kemudian yang dikatakan adalah, tetapi kalau itu yang Kau kehendaki ya Bapa, itulah yang harus terjadi, itulah yang saya jalani, dan saya siap dengan tulus untuk itu. Yesus seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati untuk menghasilkan buah keselamatan, dan ini sekali lagi merupakan buah ketaatan pada Allah.
Maka kalau orang itu jalan salib dimanapun, yang ideal adalah memang ujung-ujungnya adalah jalan salib yang diikuti, yang dijalani, membuat dirinya makin taat kepada Allah. Bukan sekedar nambah kesibukan. Ini bukan rekreasi rohani, bukan. Jalan salib itu dibuat bukan untuk rekreasi rohani. Jalan salib itu dibuat untuk menyadarkan bahwa kita memang harus seperti itu, taat kepada Allah. Maka bagus kalau setelah jalan salib orang itu merenung, bertanya pada diri sendiri, apakah memang lalu ada peningkatan ketaatannya terhadap Allah. Kalau tidak, meskipun kusuk ya nggak lulus jalan salibnya, meskipun kusuk. Maka memang ini bagus menjadi bahan evaluasi. Apakah jalan salib yang diikuti memang membuat makin taat terhadap Allah? Saudara sekalian terkasih, kita orang-orang yang mengikuti Yesus, yang memang harus berjuang seperti itu, taat kepada Allah. Kita bersyukur bahwa Bapak Suci Pas Fransiskus itu menunjukkan inilah kehendak Allah terhadap gerejanya di zaman ini. Yang tidak lain adalah gereja di zaman ini harus berciri sinodal. Sekali lagi, Bapak Suci Paus Fransiskus di dalam kegembalaannya berkata, inilah harapan Allah, inilah kehendak Allah terhadap gerejanya di zaman ini, supaya berciri sinodal. Sinodal itu dari bahasa Yunani sun dan hodos, berjalan bersama. Apa yang dimaksudkan dengan sinodal? Yang dimaksudkan adalah supaya para pengurus, supaya para umat, di samping sibuk latihan kur, sibuk jalan salib, sibuk doa-doa yang lain, juga harus mau meluangkan waktu untuk satu sama lain saling berjumpa. Lalu yang kedua, di dalam perjumpaan itu satu sama lain saling berbicara dan saling mendengar. Tetapi bukan ngomongin orang, bukan. Tapi berbicara tentang hal-hal aktual, tentang hal-hal konkret dalam hidup sehari-hari. Mungkin soal mendidik anak, mungkin soal relasi suami istri, relasi orang tua dan anak, soal pekerjaan dan seterusnya. Lalu kemudian yang ketiga adalah satu sama lain dalam terang Tuhan, berusaha untuk mencari solusi supaya menjadi lebih baik. Inilah yang disebut gereja yang berziarah. Gereja yang berziarah berarti gereja yang hari ini lebih baik dari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini. Gereja yang berziarah, gereja yang sedang berjalan bersama menjadi lebih baik. Gereja yang satu sama lain, satu, sekali lagi, saling berjumpa, dua, saling berbicara dan saling mendengar tentang hal-hal konkret dalam hidup sehari-hari. Lalu yang ketiga, mohon terang Tuhan supaya mendapatkan solusi jalan untuk menjadi lebih baik. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Allah berkehendak supaya gereja sekarang ini seperti ini. Maka ini tantangan bagi kita. Bagaimana kita bisa mengupdate supaya up to date. Bagaimana kita menyesuaikan diri dengan kegembalaan Bapak Suci. Dan kegembalannya itu sederhana. Inilah yang dikehendaki oleh Allah terhadap gereja sekarang ini, sinodal. Tantangan kita adalah sejauh mana kita punya ketaatan terhadap kegembalaan, termasuk kegembalaan Bapak Suci. Jadi berkegiatan saja memang tidak cukup. Jadi maksud baik saja tidak cukup. Yang sungguh diperlukan adalah sikap rendah hati seperti yang dihidupi oleh Yesus. Sikap rendah hati berarti taat kepada Allah, termasuk taat bagaimana sinodalitas memang dihidupi.
dalam gereja kita oleh kita. Inilah tantangan bagi semuanya, bagi para pengurus juga bagi umat. Mudah-mudahan kita semua memperlihatkan ketaatan terhadap kegembalaan Bapak Suci yang sangat jelas menunjukkan inilah yang Allah kehendaki. Tuhan memberkati.